Shalom, selamat pagi para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam sesi rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketiga berjudul Perjanjian yang Kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa kita di sini yang pernah berjanji? Tentu kita semua pernah berjanji. Tapi kita sebagai manusia yang berdosa, sering kita lupa atau ingkar janji. Tetapi Allah tidak pernah mengingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Bahkan Allah memiliki perjanjian yang kekal selama-lamanya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merangkumkan, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini. Ayat inti kita dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pekabaran 3 malaikat. Dalam Wahyu 14 ayat 6. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Saudaraku, malaikat lain terbang, ya, di tengah-tengah langit, padanya ada Injil kekal. Apakah artinya Injil yang kekal ini? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kekal. Ungkapan Injil kekal, kekal artinya selalu eksis. Sudah pernah ada dan tetap ada, dan ini telah dijanjikan bagi kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan. Dalam Titus 1 ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena inti dari Injil adalah perjanjian. Dan inti dari perjanjian adalah Injil. Allah berdasarkan kasih karunia menyelamatkan, menawarkan kepada kita keselamatan yang sebenarnya kita tidak pantas menerima. Karena kita manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, kita harus juga memberikan respon terhadap keselamatan tersebut dengan mengasihi Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang Alkitab, perjanjian dan Injil muncul bersamaan. Walaupun ide perjanjian sudah ada sebelum bangsa Israel. Jadi perjanjian dan Injil tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, kabar baik bagi kita. Kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bawa perhatian kita sesuai dengan pelajaran kita. Abraham percaya kepada janji-janji Allah. Dia menuruti perintah Allah. Dia beriman sehingga Allah membenarkan dia dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan bukanlah kasih karunia murahan. Ada orang katakan, yang penting kasih karunia Tuhan. Ya, kita sudah diselamatkan. Tapi kasih karunia Tuhan bukanlah kasih karunia murahan. Mari kita lihat Abraham. Dia tahu juga kasih karunia Tuhan itu. Tetapi Abraham berusaha menjunjung tinggi perjanjian itu dengan penurutan di Gunung Moria. Ketika Allah meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, mengorbankannya dalam Kejadian pasal yang ke-22. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena iman Abrahamlah sehingga semuanya ini diperhitungkan menjadi kebenaran dalam kitab Roma.
Saudara kini kasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita dibenarkan oleh iman bukan karena melakukan hukum. Mereka diwajibkan menurut hukum berdasarkan perjanjian itu. Kita menuruti hukum karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena Allah sudah mengasihi kita. Sebagai bukti kasih kita, maka tentu kita menuruti hukum-hukumnya. Saudaraku, di dalam kehidupan umatnya pada zaman dulu, begitu juga pada zaman akhir ini, Allah bekerja bagi mereka meskipun kesalahan terus-menerus terjadi. Selama umatnya itu bertobat dan datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka itu atau tanah Kanaan, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan bangsa itu. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka. Begitu juga bagi kita pada zaman sekarang ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah, di mana mereka dipanggil untuk menurut. Ini adalah sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan. Saudara kini kasihi Tuhan, kitab Ulangan yang kita pelajari ini dikenal dengan sebutan kitab perjanjian. Karena ide-ide perjanjian atau berit sering ditemukan dalam kitab Ulangan ini, diulang-ulangi. Saudara kini kasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, tidak ada kekuatan kita untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna tanpa kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha untuk hidup menuruti sesuai dengan aturan hukum agama, melalui berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu. Tidak bisa kita sempurna menuruti hukum itu. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kasih Allah yang selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam satu perjanjian untuk menebus manusia. Jika manusia yang diciptakannya itu dikalahkan oleh setan. Benar, setelah manusia jatuh dalam dosa, sesuai dengan perjanjian itu, maka Yesus sendiri turun dari sorga ke dunia ini menjadi juru selamat manusia. Dia lahir, dia mati disalibkan oleh karena pelanggaran dosa manusia. Seharusnya kita yang harus disalibkan, tapi oleh karena kasih karunia-Nya supaya kita boleh diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, dan janji itu ditepati oleh Kristus ketika dia disalibkan. Ia berseru, sudah selesai. Rencana penebusan sudah digenapi dengan sempurna. Artinya manusia berdosa bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Inilah perjanjian yang kekal itu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tidak berkesudahan. Dia ingin agar kita diselamatkan. Dia ingin agar kita mengasihi Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan keselamatan itu, kita juga harus menuruti perintah-perintahnya. Kiranya rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini mengingatkan kita perjanjian kekal bagi kita manusia selama-lamanya. Inilah rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, dan biarlah berkat-berkat sahabat, berkat dari sorga menjadi bagian hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya perjanjian Allah yang kekal boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, agar kami tak berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menuruti
perintah-perintah-Mu ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Amin.